Apakah alam semesta memiliki batas? Dalam kerangka teori ini, jawabannya adalah tidak. Bukan karena alam semesta sekadar sangat luas, tetapi karena konsep batas itu sendiri tidak relevan untuk sistem yang merupakan bagian dari struktur yang lebih tinggi. Alam semesta diposisikan sebagai satu lapisan dalam rantai dimensi yang tidak terbatas. Setiap dimensi memiliki karakteristik berbeda yang ditentukan oleh tingkat energi yang mendasarinya. Dengan demikian, apa yang dianggap sebagai batas pada satu dimensi hanyalah transisi menuju dimensi lain dengan sifat yang berbeda. Ini berarti alam semesta tidak perlu memiliki tepi fisik. Ia tidak berakhir, tetapi berlanjut dalam bentuk yang tidak dapat diakses langsung dari kerangka dimensi kita. Selanjutnya mengenai asal-usul dan ekspansi. Model awal dimulai dari kondisi yang sangat padat dan terkompresi yang dikenal sebagai Big Bang. Sejak momen tersebut, alam semesta mengalami ekspansi. Fakta ini konsisten dengan observasi saat ini. Namun dalam teori ini, ekspansi tidak dianggap sebagai proses tanpa akhir. Pertanyaannya bukan apakah alam semesta sedang mengembang, tetapi apakah ruang memungkinkan ekspansi tanpa batas? Jawabannya, tidak. Ekspansi dibatasi oleh sifat ruang itu sendiri. Untuk memahami ini, ruang tidak diperlakukan sebagai entitas pasif, melainkan sebagai struktur dengan karakteristik tertentu yang dapat berubah ketika berinteraksi dengan massa. Masuk ke konsep ruang. Ruang dalam teori ini tidak sepenuhnya elastis dan juga tidak sepenuhnya kaku. Ia berada di antara keduanya, yaitu semi-kaku. Untuk menjelaskan ini secara sederhana, bayangkan sebuah lembaran yang tidak sepenuhnya lentur. Ketika suatu massa ditempatkan di atasnya, lembaran tersebut tidak hanya melengkung, tetapi juga mengalami perubahan struktur lokal. Implikasinya adalah sebagai berikut. Keberadaan massa tidak hanya menyebabkan kelengkungan ruang, tetapi juga membatasi kapasitas ruang di area tersebut. Dengan kata lain, ruang mengalami penyempitan efektif ketika berinteraksi dengan massa. Konsep ini berbeda dari pemahaman umum yang hanya melihat ruang sebagai medium yang melengkung. Dalam kerangka ini, ruang memiliki batas kapasitas yang dapat berkurang secara lokal akibat distribusi massa. Ini menjadi dasar untuk memahami bahwa ekspansi alam semesta bukan hanya soal dorongan keluar, tetapi juga dibatasi oleh interaksi internal antara ruang dan massa. Apakah alam semesta memiliki batas? Jika sebelumnya telah dijelaskan bahwa ruang memiliki sifat semi kaku dan kapasitasnya dapat berkurang akibat interaksi dengan massa, maka konsekuensi berikutnya adalah adanya konflik antara ekspansi alam semesta dan sifat dasar ruang itu sendiri. Ekspansi alam semesta mendorong objek-objek kosmis untuk saling menjauh. Namun pada saat yang sama, setiap massa yang ada justru membatasi kapasitas ruang di sekitarnya. Artinya, semakin banyak distribusi massa dalam skala besar, semakin besar pula akumulasi penyempitan ruang secara keseluruhan. Dalam kondisi ini, ekspansi tidak dapat berlangsung tanpa batas. Akan ada titik di mana kapasitas ruang tidak lagi mampu mendukung peningkatan jarak antar struktur kosmis. Pada fase tersebut, alam semesta mencapai kondisi ukuran maksimum yang dapat ditopang oleh sifat ruang itu sendiri. Setelah titik ini, peningkatan jarak antar objek tidak lagi signifikan. Selanjutnya, dinamika gravitasi menjadi faktor dominan. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, interaksi gravitasi antar galaksi, bintang, dan objek lainnya akan terus berlangsung. Pergerakan acak dan interaksi ini akan menghasilkan tabrakan dan penyatuan struktur kosmis. Proses ini tidak terjadi secara serentak, tetapi terakumulasi secara bertahap dalam skala waktu kosmologis. Hasil akhirnya adalah terbentuknya struktur dengan kepadatan yang sangat tinggi yang dalam teori ini disebut sebagai supermateri. Struktur ini merupakan hasil akumulasi hampir seluruh materi yang ada dengan tingkat gravitasi yang terus meningkat seiring bertambahnya massa terpusat. Ketika kondisi ini tercapai, sistem menjadi tidak stabil. Gravitasi dari supermateri tersebut akan mencapai titik di mana ia tidak hanya menarik materi di sekitarnya, tetapi juga mulai mempengaruhi struktur ruang secara ekstrim. Pada fase ini, terjadi penyusutan ruang dalam skala besar yang tidak lagi bersifat lokal. Penyusutan ini berujung pada runtuhnya sistem secara keseluruhan.
Dalam kondisi ekstrim tersebut, teori ini menyatakan bahwa materi dan energi tidak lagi dapat dipertahankan dalam bentuk yang kita kenal. Terjadi kondisi di mana keduanya menghilang dari sistem. Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip kekekalan materi dan energi yang berlaku dalam kondisi normal. Namun dalam kerangka ini, kondisi tersebut dianggap berada di luar domain hukum fisika yang berlaku saat ini. Dengan kata lain, hukum tersebut tidak lagi relevan dalam keadaan ekstrim tersebut. Yang tersisa bukanlah ketiadaan absolut, ruang dan waktu tetap eksis. Namun, tanpa adanya materi, energi, atau peristiwa yang mengisinya, keduanya kehilangan referensi untuk dapat didefinisikan. Ruang tidak lagi memiliki struktur yang dapat diamati, dan waktu tidak lagi memiliki urutan kejadian untuk diukur. Tahap akhir dari proses ini adalah kondisi di mana ruang dan waktu tetap ada, tetapi tidak memiliki isi maupun dinamika. Kesimpulannya, alam semesta tidak berakhir dalam bentuk kehancuran eksplosif atau pendinginan total, tetapi melalui proses penyusutan yang didorong oleh gravitasi hingga hanya menyisakan ruang dan waktu tanpa entitas apapun di dalamnya.